Saat dapat Indian rima mewa, aki saikiran di rima. Paling kima gebuk baut, bau bangkai, sender ibi mertua. Saat mereka tahu rima naya luas karena bernilai 5 miliar, ipar dan ibi mertua in gentinghal. Kami minta maaf, balas iparki. Tetapi sudah disiapkan ini. Sebelum cerita naya dimulai berasal dari kota dan negara mana saya para pemirsa dan juga sedang apa. Masak, nabi, ngepel, atau online. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang agar bisa memberikan cerita lebih menarik lagi. Siap-siap, mari kita mulai ceritanya. Aroma menaik cengkeh dan pasta pemulis kaya selalu menjadi bau pertama ang kairip setiap pagi. Sebagai seorang restaurator atau pemegar piringan hitam tua dan gramofon antik, hidup kita terbiasa dengan ketelitian, kesabaran, dan kehenengan. De winkel kerja kesulki ang terletak de sudut kontrakan lama, aki bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperbaiki lekakan mikropada piringan hitam salak produksi tahun 1930 an milik para kolektor. Suamiki Ivan adalah seorang kurator arsip suara digital ang bekerja untuk lembaga nirlaba pelestarian budaya. Kami berdua hidup dalam dunia ang senai, yaitu dari hingar-bingar kemewahan materi sampai hari di mana sebuah surat resmi berlogo pita emas datang ke alamat kami. Itu adalah kipon Indian dari Festival Literasi dan Budaya Nasional ang kami ikuti beberapa bulan lalu. Kami tidak pernah menyangka bahwa nomor seri ang tertera di balik tiket masuk ang kami beli seharga 50.000 akan mengubah garis hidup kami. Kami memenangkan sebuah unit rima pintar smart home berarsitektur minimalis tropis di kawasan perbukitan hijau. Sebuah hunian mandiri energi ang bernilai 5 miliar. Rima itu bukan sekadar bangunan semen dan bata, melainkan sebuah makaraya arsitektur modern ang dilengkapi panel surya terintegrasi dan sistem pengelola air mandiri. Bagi Ivan dan Aki, rima ini adalah jawaban atas impian kami. Sebuah tempat ang cukup luas untuk membangun laboratorium restorasi suara dan studio dokumentasi audio Nusantara tanpa harus ke watergetaran truk di jalan raya akan merusak jare merekam kami ang sensitif. Kami pun memutuskan untuk mengadakan acara saikiran kecil-kecilan. Kami hanya mengundang keluarga inti termasuk ibu mertuaki dan vedaya adik iparki. Sejak awal pernikahan, hebben kami dengan ibu mertua memang seperti dua instrumen musik ang salah setelan, tidak pernah selaras. Beliau selalu menganggap pekerjaanki sebagai pemegar barang lawas tidak memiliki masa depan ang jelas. Berbeda dengan bayangannya tentang menanti ideal ang bekerja di kantoran dengan seragam rapi. Ketika undangan saikiran digital kami kirimkan tanpa mensantumkan foto rima, karena kami ingin memberikan kejutan, tanggapan ang datang justru berupa skeptisisme ang tajam. Hari saikiran itu tiba. Kami menyewa sebuah minibus untuk menyempit ibu mertua dan vedaya dari pinggiran kota. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, Aki sengaja tidak banyak bercerita. Ketika minibus mulai memasuki kawasan residensial premium ang dikelilingi pepohonan pelindung ang rendang, kita gangan mulai terasa di dalam kabin. Paling kima gebuk baut, bau bangkai. Sender ibu mertua dengan suara ang cukup lantang. Sengaja terdengar hingga ke kursi depan tempat Aki duduk. Beliau melirik keluar jendela dengan tatapan meremehkan. Mengira kami hanya menyewa rumah petak di perkampungan pada di balik dinding perumahan mewah ini. Zaman sekarang mana ada Indian ang benar-benar memberikan rumah bagus secara cuma-cuma. Paling-paling ini rumah konto ang mangkrak atau bangunan semi permanen di tanah sengketa. Vedaya ang sibuk mengkipas dari dengan kipas tangan satenya ikut menempeli sambal terkeke pelan. Ya, Bi. Paling juga kita desire Iran biat bayar pajaknya ang menempek. Jenekan keryanya kima membersihkan barang-barang rongsukan peninggalan zaman purba. Mana mungkin bisa merawat rumah ang layak. Aki hanya tersenyum tipis menatap spion tengah dan menangkap pandangan mata Ivan ang menghengam yemariki lembut dari kursi sebelah. Kami berdua memilih.
Intik tetap diam suara deses ban minibus di atas jalan aspal halus menyade sati-satinaya latar belakang kieningan kami. Aki tahu kebenaran tidak perlu diperdebatkan dengan kata-kata ang meningge. Minibus akhirnya berhenti tepat di depan sebuah gerbang kailan besar ang membika secara otomatis melalui sensor pemindai kendaraan. Tebalik gerbang itu berdiri megah sebuah rumah dua lantai dengan dinding kasa tebal berlapis filter if dikelilingi oleh taman hidroponik vertikal ang asri dan kolam retensi air yang ang yarni. Struktur bangunannya tampak menggaping di atas kontur tanah perbukitan, memansarkan kemewahan ang fungsional dan ramah lingkungan. Saat pintu minibus terbuka, ibu mertua dan vedaya melangkah tiren dengan langkah ang tiba-tiba rahi. Aangaan perbukitan ang siek menambut kami membawa aroma harum dari tanaman lavender ang sehingga ditanam di sepanjang jalan setapak. Vedaya menghentikan langkahnya. Matanya membelalak lebar melihat fasad bangunan ang begitu megah dan elegan. Ibu mertua bahkan sempat memegangi lengan vedaya. Siula kehilangan keseimbangan sesaat ketika menyadari bahwa tempat ang mereka pijak adalah sebuah hunian premium berteknologi tinggi ang nilainya jauh di luar jangkauan imajinasi mereka selama ini. Ini rimanya. Bisik vedaya dengan nada suara ang bergetar. Kehilangan semua keangkian ang beberapa menit lalu menggema di dalam minibus. Aki berbalik menyambut mereka dengan senaiman paling ramah ang bisa diberikan. Mari masuk, ibu vedaya. Karena sudah siap di dalam. Kami melangkah masuk melewati pintu utama ang menggunakan sistem pengunci biometrik. Di dalam ruang kami langsung menaati dengan ruang tinggal beratap tinggi. Void memberikan kesan lias ang luar biasa. Lantainya terbuat dari marmer lokal ang dipoles halus memantulkan cahaya matahari sore ang hangat. Di sedet ruangan terdapat sebuah ruang khusus berwujud kibus kasa tebal. Studio restorasi audio bariki ang sepenuhnya kedap suara. Ibu mertua berjalan mengitari ruangan dengan tangan ang gemetar. Sesekali menainte permukaan dinding dan perabotan dengan tatapan ang sulit diartikan. Rasa tidak percaya, kagum, dan ging ze bercampur adik de wayanaya. Ketika Evan menjelaskan bahwa rumah ini memiliki luas bangunan hampir 400 dengan nilai taksir pasar mencapai 5 miliar, via ibu mertua dan vedaya langsung memicat. Mereka menyadari betapa kelirnya penilaian mereka selama ini. Jene Evan vedaya mendekati dengan langkah huntai. Matanya kini berkata kasa nada suaranya berubah drastis menjadi begitu lembut dan penuh permunan. Kami minta maaf atas isapan kami di jalan tadi. Kami benar-benar tidak tahu rumah ini terlalu luas untuk kalian berdua saya. Ibu sudah tua dan kontrakan rumah vedaya juga akan habis bulan depan. Bolehkah kami ikut tinggal di sini? Kami bisa membantu merawat rumah besar ini. Ibu mertua ikut menganggap pelan. Wayanaya ang tadi keras kini melinak pena harap. Menantikan jawaban dari menanti ang kerap ia remehkan. Aki menatap mereka bergantian lalu beralih menatap suamiki ang memberikan anggekan pene percaya daripada Aki. Aki sudah menduga momen ini akan terjadi. Sifat manusia terkadang begitu mudah ditebak ketika dihadapkan pada kenyamanan materi. Namun sebagai seorang ang terbiasa memperbaiki detail-detail kecil ang rusak, Aki tidak akan membiarkan harmoni di rumah bari kami terganggu begitu saya. Tentu saya, ibu vedaya, jawab tenang sambil berjalan menuju sebuah meja konsol di dekat studio kaca. Aki tahu kalian akan menaiki rumah ini. Oleh karena itu, sebelum kalian datang, Aki sudah menyiapkan ini. Aki mengambil sebuah map kilat berwarna hitam ang terletak di atas meja, membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen berstempel resmi ang telah dipersiapkan bersama Evan semenjak surat kemenangan Indian itu kami terima. Lembaran kertas di dalam map kilat hitam itu bukan berisi surat perjanjian penayaran kunci atau pembagian sertifikat hak milik seperti ang mereka duga. Di atas kertas dokumen berlogo lembaga laba tempat Evan bekerja tertera sebuah cetak bekerja sama mengenai Laboratorium Pelestarian Audio dan Resonansi Lingkungan.
Aki mengeser dokumen iti ketengha mia marmer agar ibi dan vedaya bisa melihat naya denghan jelas. Sementara Evan Berdire de sampingki denghan sikap tenang seorang kurator ang siap memamerkan kolekse paling berharga. Apa ini, Yene? Ini bukan sirat izin tinggal atau pembagian kamar. Vedaya mengernaitkan doi. Matanaya memitsing mencoba membaca baris tulisan ilmiah ang tercetak di sana. Nada suaranaya ang tadi memelas kini kembali diwarnai rasa heran ang mulai meningge. Aki mengeleng pelan lalu mengetik permikaan dokumen iti dengan iyeng yariki. Ini adalah dokumen legalitas operasional Rima ini, Vedaya. Rima pentas senilai 5 miliar ini diberikan oleh Yayasan Festival Literasi bukan sebagai hadiah cuma-cuma untuk dini secara pribadi tanpa syarat. Rima ini adalah stasiun satelit pemantauan suara lingkungan dan restorasi pita magnetik lama ang terintegrasi dengan jaringan data nasional. Seluruh area Rima ini kecuali satu kamar tidur utama kami di lantai atas telah didaftarkan sebagai laboratorium zona yang dengan regulasi kebisingan di bawah 20 desibel. Ibi mertia melangkah maye. Wayanaya menengang saat mendengar kata-kata ang bahanaya terdengar seperti bahasa asing ang mengancam kenyamanan ang baru saya ya bayangkan. Maksud mi apa, Yene? Ibi tidak bite penjelasan tentang laboratorium atau desibel. Ibi kima tanaya, kamar untuk ibi dan vedaya di sebelah mana. Rima ini kan besar sekali, tidak mungkin tidak ada ruang untuk keluarga sendiri. Evan akhirnya angkat bicara. Suaranya ang bariton terdengar mantap memeni ruang tengah. Ibi, Rima ini menggunakan sistem panel dinding akustik aktif. Setiap sudut ruangan dipasangi sensor frekuensi untuk menangkap getaran suara luar agar tidak merusak proses digitalisasi piringan hitam siabat lalu ang sedang jene kerjakan. Jika ada suara di atas ambang batas ang ditentukan, misalnya suara langkah kaki ang mengintak, dentengan piring ang kasar, atau suara obrolan dengan nada tinggi. Maka sistem kecerdasan buatan Rima ini akan otomatis mematikan aliran listrik di zona tersebut dan mengirimkan laporan pelanggaran kontrak ke yayasan. Kalian sengaja membuat aturan aneh ini supaya kami tidak bisa tinggal di sini, kan? Vedaya menide dengan suara ang mulai meninggi. Wayanaya memera karena merasa dipermainkan di depan kemewahan ang sudah di depan mata. Mana ada Rima ang mati lampu kima karena orang berbicara. Kalian pasti berbung. Tepat setelah Vedaya menyelesaikan kalimatnya dengan nada melengking, terdengar suara dengan halus dari langit-langit ruangan. Lampu gantung kristal minimalis di atas kami tiba-tiba meredup. Berubah warna dari putih hangat menjadi pendar biru redup dan pendingin ruangan langsung berhenti berembus. De layar kendali digital ang tertanam di dinding muncul tulisan peringatan berwarna merah. Zona satu polisi suara terdeteksi. Pembatasan daya diaktifkan. Ibi mertia tersentak minder menatap layar digital iti dengan pandangan gerisikaligis marah. Astaga, tempat apa ini? Ini Rima atau penjara bawah tanah? Ini adalah tempat kerja kami, Ibi. Jawab ki dengan nada tetap sopan namun tegas. Menjaga agar frekuensi suara ki tetap berada di jalur aman sistem Rima. Kami sedang menandatangani kontrak bahwa Rima ini harus steril dari aktivitas domestik ang tidak trigger. Jika Ibi dan Vedaya ingin tinggal di sini, syarat utamanya adalah mematuhi kitab beri ini. Setiap penghuni harus menggunakan alas kaki khusus peredam getaran. Tidak boleh menyalakan televisi dengan pengeras suara eksternal dan seluruh komunikasi harus dilakukan dengan volume suara berbisik atau menggunakan bahasa isyarat yang sudah terprogram di tablet dinding. Vedaya melempar kipas tangannya ke atas meja dengan kesal, namun langsung terdiam saat layar digital kembali berkedip memperingatkan getaran benda jatuh. Ini gila. Aki tidak mau hidup seperti robot di Rima 5 miliar ang tidak bisa dipakai untuk mengobrol normal. Ibi, lihat menantimi ini. Dia sengaja menyebab kita agar kita terlihat bodoh. Ibi mertia menatap ki dengan pandangan tajam.
Gegenaya teratek menaan geram karena gingsenaya ang ting gekini berbentiran dengan kenyataan teknologi ang tidak bisa ya lawan dengan amara biasa. Yene Evan kalian benar-benar keterlaluan. Keluarga datang bikin disambut dengan kehangatan, tapi mulai disuduri kertas komitmen gelas seperti ini. Ibi ini orang tua mana bisa hidup di tempat ang bernapas saya dihitung desibelnya. Kami tidak menyebak siapapun, Ibi. Evan menjelaskan sambil merapikan kembali map dokumen hitam itu. Kami istri menawarkan transparansi sejak awal. Kami menyiapkan dokumen ini karena kami tahu Ibi dan Vedaya memberikan tempat tinggal. Namun pekerjaan kami sebagai penyelenggara suara lawas menuntut komitmen lingkungan ang radikal ini. Rima ini adalah riang kerja kami bukan sekadar simbol status sosial. Konflik riang tengah itu semakin memanas bukan karena fasi maki ang meledak-ledak, melainkan karena keinginan ang dipaksakan oleh dinding-dinding Rima ini sendiri. Ibi dan Vedaya berdiri terpaki terjebak di antara rasa haus akan kemewahan fasilitas Rima 5 miliar dan ketakutan akan atiran senai ang menciki kebiasaan hidup mereka ang pene dengan hirap pikir keduniawian. Atmosfer di dalam Rima pintar ini semakin menekan. Bukan karena hawa panas, melainkan karena keinginan mekanis ang mulai mengeliti ego masing-masing dari kami. Vedaya melangkah mendekati kibas kasa studio restorasi audio miliki. Ia marinaya ang mengenakan cincin imitasi mengetik dinding kaca setebal 10 meti dengan paksa. Suara ketikan itu teredam sempurna. Namun sensor desedit atas kibas langsung memansarkan lampu indikator kini ang berkedip cepat. Jadi kalau aki bosan di Rima ini, aki bahkan tidak boleh menanai atau mendengarkan musik dengan kencang di kamar. Vedaya berbalik menatapki dengan kilatan amarah ang tertahan di matanya. Yenai, kami ini menanti atau mandur penjara. Kami sengaja memilih sistem Rima seperti ini untuk membalas dendam atas isapan ikapan kami ang lalekan. Menhaki saya. Aki menarik napas dalam-dalam, menghati ritme bikaraki agar tetap berada di bawah ambang batas frekuensi sensitif Rima ini. Vedaya, tolong kendalikan intonasi suarami. Ini bukan soal balas dendam. Pekerjaan memegar piringan hitam salaktan 1930 an memberikan akurasi jare mikro ang tidak boleh bergeser bahkan seperti 1000 mpin. Getaran dari pita suara ang melinking bisa menghasilkan proses transfer data audio ang sedang kami selamatkan untuk arsip negara. Ini murni masalah profesionalisme kerja, bukan masalah pribadi. Ibi mertua ang siak dari berdiri kaki di dekat pilar marmer tiba-tiba berjalan mendekati Evan mengabaikan karpet peredam getaran ang sudah kami sediakan. Langkah kakinya ang berat sengaja diintakkan ke lantai, seolah-olah menantang kecerdasan buatan Rima ini untuk mematikan seluruh sistem pencahayaan. Evan, kami ini laki-laki kepala rumah tangga. Kenapa kami diam saya melihat ibimi dan adikmi diperlakukan seperti bire pabrik ang harus tunduk pada mesin gila ini? Apa kami sudah kehilangan hak bikarami sejak memenangkan Rima 5 miliar ini? Evan menatap ibinaya dengan tatapan mata ang tenang, namun syarat akan ketegasan seorang kurator. Ibi, kontrak Rima ini mengikat kami berdua secara hukum. Yayasan Kebudayaan Nasional membiayai seluruh fasilitas mandiri energi di sini dengan imbalan hasil digitalisasi aset suara Nusantara. Jika kami gagal memenuhi quota keinginan dan kualitas audio dalam 3 bulan pertama, hak pakai Rima ini akan dicabut dan kami harus membayar denda penalti ang nilainya tidak akan sanggup kami bayar seumur hidup. Aki tidak sedang diam, Ibi. Aki sedang melindungi masa depan kita semua. Masa depan ang mana, Evan? Vedaya menela dengan tawa sinis ang dipaksakan. Tanghana bersyedekap di dada. Masa depan di mana Aki dan Ibi harus hidup seperti hantu kelaparan ang tidak boleh bersuara. Kalian tahu sendiri bulan depan kontrakan Rimaki habis. Pemiliknya sudah menaikkan harga sewa 2 kali lipat karena ada proyek jalan tol baru. Aki tidak punya pilihan lain selain pindah ke sini. Tapi kalau syaratnya harus memakai tablet dinding untuk berbicara dengan kaki sendiri, lebih baik Aki tinggal di kolong jembatan.
Iti pilihan mi video. Sahid kipelan. Mataki liris menatap Manik matanya tanpa ada kerahan sedikit pun. Kami tidak pernah memaksa kalian untuk menerima syarat ini. Pintu gerbang di luar selalu terbuka jika kalian merasa ekosistem kerja kami terlalu menindas. Namun jika kalian memilih untuk tinggal di bawah atap ang sama dengan laboratorium audio ini, aturan desibel adalah hukum tertinggi ang tidak bisa dinegosiasikan oleh hubungan kekeluargaan. Ibu mertua melangkah maju hingga jarak di antara kami hanya tersisa beberapa jengkal. Wayanaya berkerit menahan dongkol ang teramat sangat karena otoritasnya sebagai orang tua sama sekali tidak berkitik di hadapan teknologi kedap suara ini. Kami menanti ang keras kepala yenai. Sejak dili kami selalu menambahkan kian-kianmi di balik pekerjaan rongsukanmi iti. Sekarang setelah kami punya kuasa atas Rima Meva ini, kami menggunakannya untuk meningkatkan kami secara halus. Ivan, hari ini ibu beri kami pilihan. Matikan semua sensor bodoh ini dan biarkan kami tinggal dengan layak sebagai manusia atau ibu akan pergi dari sini dan tidak akan pernah menganggapmi sebagai anak laki. Ancaman itu menghanting di idara. Menciptakan getaran emosional ang jauh lebih berbahaya daripada polisi suara manapun ang pernah tercatat oleh sensor Rima pintar ini. Ivan memandang ibunya dengan kedewasan ang pena. Lalu perlahan ia berjalan ke arah Mia konsol, mengambil dua buah perangkat pelantang telinga, headphone, nirkabel bersertifikasi industri kisis dan menaikkannya kepada ibu dan video. Ibu, ini adalah alat bantu dengar dengan frekuensi inversi, kata Ivan dengan suara rendah ang berwibawa. Alat ini akan meredam suara dari luar sekaligus menyelaraskan volume suara ibu dan video agar otomatis ramah terhadap sensor Rima tanpa harus berbisik. Ini adalah batas maksimal toleransi teknologi yang bisa kami tawarkan. Pilihan untuk memakai alat ini atau melangkah keluar dari gerbang Rima sepenuhnya ada di tangan ibu dan video. Video menata perangkat gangge di tangan Ivan dengan pandangan pene keinkelan sekaligus kebimbangan yang mendalam. Sementara ibu mertua mengepalkan tinjaunya dengan erat. Menyadari bahwa taktik armata maupun kemarahan tradisional tidak akan pernah bisa mengubah algoritma Rima 5 miliar ang kini menjadi benteng pertahanan Rima tangga kami. Perangkat pelantang telinga nirkabel di tangan Ivan bergeming memantulkan cahaya lampu biru redup dari langit-langit ruangan ang masih mengunci sistem daya Rima. Video menepis kasar tangan kakaknya, membuat alat gangge itu tergelincir di atas lantai marmer sebelum akhirnya berhenti tepat di ujung sepatiki. Ketegangan di dalam ruang tengah ini tidak logis sekadar tentang perbedaan gaya hidup, melainkan telah menjelma menjadi perebutan kendali atas ruang dan ruang gerak fisik kami semua. Akibatkan orang kasat ang harus memakai alat penyaring suara di kepalaki sepanjang hari hanya untuk menenangkan istri ang ambisius ini. Ivan. Video berteriak mengabaikan fakta bahwa suaranya ang melengking tinggi langsung memicu lampu indikator merah di panel dinding berkedip 3 kali lebih cepat. Ibu, lihat bagaimana anak laki-laki kebanggaan ibu ini lebih memilih membela tempikan piringan hitam bisik daripada mendengarkan jeritan hati adiknya sendiri yang terancam lentang-lanting di jalanan. Ibu mertua tidak menjawab dengan teriakan, melainkan dengan tindakan yang jauh lebih menantang otoritas Rima pintar ini. Beliau berjalan mendekati dapur bersih yang terintegrasi dengan ruang tengah, lalu dengan sengaja meraih sebuah kanker keramik tebal dari atas rak terbuka. Dengan tatapan mata yang liris mengiam ke arahki, beliau mengintakkan kanker itu ke atas meja dapur marmer dengan kekuatan pena. Suara bentiran keras itu bergema tajam di dalam ruangan yang semula dirancang untuk jening sempurna. Bezitte suara dengan pemitis arus otomatis terdengar lebih nauwering dari sebelumnya. Dalam sekejap seluruh pendingen ruangan mati. Total. Menaisakan idara suara perbikitan ang perlahan mulai terasa penghap di dalam ruangan ang tertutup rapat. Layar kendali digital di dinding memansarkan warna merah darah dengan tulisan peringatan ang berkedip agresif. Pelanggaran tingkat 3. Getaran impulsif terdeteksi. Penghentian zona domestic aktif dalam 10 menit.
Ibi, apa hangi bilakekan. Evan Bershere. Lanka kakinaya berkegas menio panel kendali itama intik mencoba memasukkan kode bypass dari rat melalui pemindaian sidik yaranaya. Jika sistem mengunci zona ini, kita semia tidak akan bisa keluar atau masuk ke area dapur dan riang tengah sampai tim teknis ASN datang melakukan kalibrasi ilang besok pagi. Biar saya terkunci, biar kita semia tai rasa. Ibi mertua menaya tengah napas ang membire. Wayanaya ang milai dia sekritan isya kini tampak sangat keras kepala. Ibi mau lihat apa ASN kebudayaan ni iti lebih berkuasa daripada ibi sendiri ang sudah melahirkan ni. Yenai, kami pikir kami bisa mengendalikan hidup kami dengan teknologi 5 miliar ini. Ibi tidak akan sedikit keluar dari rumah ini sebelum kami mengapa semua aturan gelo ang ada di dalam kertas hitam itu. Aki melangkah mai memenhet perangkat pelantang suara ang terjatuh di lantai, lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan gerakan ang sangat tenang. Di dalam kepala ki kalkulasi profesional sebagai seorang restaurator audio sedang bekerja cepat. Aki tahu bahwa kemarahan mereka adalah bentuk resistensi terhadap hilangnya kendali sosial ang biasa mereka miliki atas diri. Ibi, rumah ini tidak mengenali hierarki keluarga. Sistem digital de dinding itu hanya membasa gelombang mekanis dan getaran kinetik. Tindakan ibi barisan tidak akan membuat ASN mengubah kontrak, melainkan justru mempercepat pembatalan hak ini kami. Jika itu terjadi, bukan hanya kami ang kehilangan laboratorium, tapi wilayah juga tetap tidak akan pernah tempat tinggal bulan depan. Wilayah tertawa sinis. Meskipun keringat dengan mulai tampak membasahi keningnya akibat idara rianghan ang kian memanas tanpa pendingan idara. Jangan berlahak menjadi pahlawan ang peduli pada nasibki. Yenai kami sengaja menciptakan situasi ini agar kami merasa tidak betul lalu pergi dengan senderanaya. Kan? Kami ingin memamerkan rima mewah ini kepada seluruh keluarga besar tanpa harus menampung kami di dalamnya. Singha lisit kara berpikir mi. Cukup, Vidya. Evan berbalik dari panel dinding. Wayanaya tampak sangat lela, namun matanaya memansarkan ketahasan ang mutlak. Sistem tidak bisa dibypass dari dalam karena tingkat pelanggaran kinetik ang dilakukan ibi terlalu tinggi. Dalam 8 menit, pinti-pinti penghubung otomatis di lantai ini akan mengunci intik melindungi studio audio dari kerusakan struktur. Aki minta ibi dan Vidya segera mengambil keputusan. Pakai alat peredam itu sekarang dan bantu kami menenangkan sensor rima. Atau kalian harus menunggu di teras luar sampai sistem melakukan reset mandiri besok pagi. Ibi mertua menatap pintu kasha itama ang mulai bergerak bergeser menitip secara perlahan menaisakan fjalla ang kian menempet. Echo dan harga dari beliau kini benar-benar di hadapan sistem mekanis ang tidak memiliki perasaan atau toleransi kekeluargaan. Konflik di rima tangga kami telah bergeser dari sekadar adi argumen verbal menjadi pertarungan mutlak melawan batasan-batasan riang fisik ang kami ini bersama. Gila pintu kasha itama kini hanya tersisa 30 sebelum sistem penguncian total benar-benar mengisolasi seluruh lantai bawah. Idara di dalam rianghan semakin terasa berat. Berdait saya rama dengan kedepan lampi indikator merah di dinding ang memantulkan kepanikan di waya Vidya. Ketegangan ini bukan lagi tentang siapa ang paling berak atas riang, melainkan tentang bagaimana sebuah ego keluarga harus bertekad letih di hadapan algoritma riang bising ang tidak memiliki kompromi. Evan pintu itu mau menitip sepenuhnya. Bagaimana ini? Vidya berteriak histeris, melangkah panik mendekati ambang pintu, namun Rahi intik melompat keluar karena ransel pakaiannya masih tertinggal di dekat meja marmer. Aki tidak mau tidur di teras luar semalaman. Seperti gelandangan. Yenai cepat lakukan sesuatu pada komputer sialan ini. Aki tidak bergerak dari posisi di depan studio kasha. Dia tanganki terlipat tenang di dada sembari menatap monitor pemantau desibel ang kini menainte angka 45 desibel. Ambang batas kritis untuk sebuah laboratorium audio nasional.
Sistem tidak mendengarkan perintah suara manusia dalam kondisi darurat seperti ini. Vedaya satu-satunya cara untuk membatalkan penghentian otomatis adalah dengan menurunkan resonansi getaran di dalam rangkaian ini secara drastis dalam waktu kurang dari 3 menit. Ibu mertua menatap kanker keramik ang masih retak di atas meja dapur lalu beralih menatap Evan ang masih berjuang menekan tombol reset pada panel manual di sudut pilar. Kian ang selama ini menjadi jubah kebesaran ibu mertua perlahan rente. Digantikan oleh kepasrahan ang dipaksakan oleh keadaan fisik rangkaian ang kian mengempit. Ian, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ibu tidak mau menuruti aturan mesin ini, tapi ibu juga tidak mungkin membiarkan adikmi terlantar di luar sana. Pilihan ada di tangan ibu dan Vedaya sekarang, iar Ivan tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar, namun syarat akan ketegasan ang tidak bisa diganggughat lagi. Genakan pelantang telinga kabel peredam getaran itu sekarang juga atau silakan melangkah keluar sebelum penti ini menghentikan kalian dalam kedengaran malam perbikitan. Kami tidak bisa mematikan hukum ang menjaga kelangsungan pekerjaan kami di sini. Vedaya memandang ibu mertua dengan mata berkaca-kaca. Lalu dengan gerakan cepat ang didorong oleh rasa takut ang mendalam, yang menambah dia perangkat pelantang telinga di atas meja. Dengan tangan gemetar, yang memasangkan salah satunya ke kepala ibu mertua, lalu mengenakan sisanya ke kepalanya sendiri. Begitu dia perangkat itu terpasang sempurna, sistem sensor de langit-langit menangkap penurunan drastis dari gelombang suara eksternal ang terisolasi oleh teknologi inversi frekuensi tersebut. Klik. Suara mekanis dari engsel pintu kaca terdengar berhenti bergeser tepat 10:07 menit perapat. Lampu indikator di dinding perlahan berubah dari merah darah menjadi kuning stabil dan embisan angin segar dari pendingin rangkaian kembali mengalir pelan. Menurunkan si rangkaian ang sempat memanas akibat letipan emosi manusia di dalamnya. Layar digital kini menampilkan tulisan bare. Zona domestik stabil. Pemilihan daya partial diaktifkan. Ibu mertua berdiri memating dengan perangkat gangga ang kini melingkari telinganya. Ekspresi wajahnya tampak lengling karena selera suara bising di sekitarnya mendadak hilang, digantikan oleh keheningan total ang hanya menaisakan detak jantungnya sendiri. Beliau menatap dengan pandangan ang tidak lagi penuh dengan ancaman, melainkan sebuah penghakyan kekalahan ang mutlak terhadap realitas bari ang harus ia jalani jika ingin tetap menikmati kemewahan 5 miliar ini. Sekarang kalian mengerti, kata dengan volume suara ang sangat rendah, namun terdengar jelas melalui frekuensi perangkat ang mereka kenakan. Di rumah ini, kami tidak meminta kalian untuk pergi, tapi kami meminta kalian untuk melebar dengan dunia senai ang menjadi sumber penghidupan kami. Jika kalian bisa menghormati getaran piringan hitam sahabat lalu ang kami rawat, maka rumah ini akan menjadi tempat perlindungan ang paling aman bagi kalian. Vedaya hanya bisa menghangkik pelan sambil duduk lemas di atas sofa marmer. Menyadari bahwa mulai hari ini kebiasaan ang penuh hirap pikuk harus dikibur dalam diam sepetak ruang di dalam rumah pintar ini. Ibu mertua perlahan berjalan menuju koridor kamar tamu di bagian belakang dengan langkah ang sangat hati-hati. Menjaga agar timitnya tidak menimbulkan getaran kinetik ang bisa memicu amarah sensor dinding kembali. Rumah tangga kami tidak diselesaikan dengan pelikan dramatis atau air mata penaisalan ang kelise, melainkan dengan sebuah kesepakatan senai ang diatur oleh frekuensi desibel, di mana teknologi menjadi benteng ang menjaga kedamaian dan batas-batas kehormatan di antara kami. Semia. Iya.